Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ayu Ardila Septia dengan NIM 43030230041. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, kita langsung saja ke latar belakang. Perkembangan agama Islam berjalan sangat pesat, diawali dari zaman Rasulullah hingga sekarang ini. Nah, setelah Rasulullah wafat, Islam tidak hanya berhenti di situ saja. Akan tetapi, Islam harus tetap berjalan, kepemimpinan umat juga harus tetap dilanjutkan. Nah, Nabi sebagai seorang Rasul utusan Allah memang tidak bisa digantikan. Akan tetapi, kedudukan Nabi sebagai kepala pemerintahan tentu saja dapat tergantikan. Nah, penerus pemerintahan Nabi dan dakwah Islam kemudian berlanjut dengan diteruskan oleh para sahabat Rasul yang bisa disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa pemerintahan 4 khalifah tersebut sangat banyak pelajaran yang dapat dicontoh. Pada setiap masa kepemimpinan umat, 4 khalifah tersebut terdapat perbedaan dalam kepemimpinannya, baik ditilik pada sistem pemerintah, masalah yang dihadapi, sikap ataupun kepribadian dan budaya yang dihasilkan dari masing-masing khalifah tersebut. Umat pasca Rasulullah wafat, para sahabat sudah membaca tanda-tanda atau pesan akan berakhirnya masa kenabian melalui sikap ucapan Nabi saat khutbah pada pelaksanaan haji wada atau haji terakhir dan turunnya ayat Al-Quran. Nabi dalam khutbahnya menekankan persoalan kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebijakan, dan solidaritas. Tidak lama dari peristiwa itu, kondisi Nabi sudah mulai sering sakit dan menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat. Nah, kondisi sakit Nabi ini semakin marah pada saat hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni pada tahun 632 Masehi, Nabi wafat. Nah, setelah diketahui Nabi wafat dan tidak meninggalkan wasiat soal pengganti beliau sebagai pemimpin politik, nah para sahabat ini berkumpul untuk bermusyawarah menentukan siapa pengganti Nabi dalam menjalankan dakwah dan pemerintahan. Nah, Nabi sebagai Rasulullah ini tidak bisa digantikan sepeninggalannya, namun untuk fungsi Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin masyarakat harus tetap dilanjutkan. Nah, pasca wafatnya Rasulullah, ini terjadi kebingungan nih di kalangan masyarakat muslim ketika itu. Bahkan di antara mereka ini ada yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad ini seorang nabi gitu. Kok bisa wafat gitu. Nah, melihat gejala seperti ini, Abu Bakar mendatangi kelompok tersebut dan langsung berpidato. Nah, dalam pidatonya ini ia mengatakan, "Wahai manusia, siapa yang memuja Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi siapa yang memuja Allah, Allah hidup selama-lamanya." Nah, tidak akan pernah mati. Keberhasilannya menentukan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Nabi Muhammad. Nah, sudah tentu ada proses dan gesekan kecil dalam berpendapat merupakan hal yang wajar dalam musyawarah atau cara berdemokrasi. Nah, keberhasilan memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama melalui lembaga musyawarah merupakan tradisi baru dan merupakan pengalaman pertama bagaimana membangun kebudayaan dalam politik Islam. Nah, unsur-unsur pendekatan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin ini ada dai, mad'u, materi, dan metode. Nah, metode yang telah dilakukan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah adalah melalui 4 cara yang berikut ini. Ada pertama, lisan. Nah, cara berdakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dengan lisan ataupun ucapan seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode konseling, diskusi, dan propaganda. Yang kedua ada melalui tulisan. Nah, cara berdakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dengan tulisan ini seperti metode karya tulis, metode korespondensi, dan yang ketiga ada perbuatan. Nah, selanjutnya cara-cara berdakwah yang dilakukan Khulafaur Rasyidin dengan perbuatan. Yang pertama ada metode misi atau bi'sah. Nah, yang kedua ada metode ekspansi, terus ada metode kelembagaan, metode keteladanan, dan silaturahmi. Nah, yang keempat ada media yang digunakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada media masjid dan media cetak. Oke, selanjutnya kita akan kesimpulan. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah pemimpin yang bijaksana dan mengikuti prinsip yang tetap ditetapkan oleh Rasulullah.
Mereka menggunakan metode dakwah berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu menyebarkan agama Islam, menyelesaikan masalah sesuai dengan ajaran Islam, dan menciptakan kebudayaan baru. Setiap khalifah memiliki peran unik dalam penyebaran Islam, seperti memerangi nabi palsu, memperluas wilayah Islam, mengumpulkan Al-Quran, membangun infrastruktur, dan mengatur hukum yang adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.